poin yang sangat penting baru saja Anda sampaikan Pak Ibnu mengenai klarifikasi bahwa sebenarnya tidak ada istilah SPBU asing, tetapi semuanya perusahaan nasional di mana beberapa memang pemegang saham mayoritas dikuasai oleh dalam tanda kutip di luar Indonesia. Berarti sebenarnya kalau dari sisi regulasi ada kepentingan atau ranah atau kuasa dari pemerintah kita Pak untuk bisa mengatur pemerataan ini atau seperti apa Pak? Apa yang perlu kita pahami Pak kalau dari kacamata BPH Migas karena sebenarnya tidak ada SPBU asing tapi semuanya perusahaan nasional? Iya, jadi dalam konteks kesetaraan ya, semua badan usaha pemegang izin niaga umum itu harus diperlakukan sama di mata regulator, dalam hal ini BPH Migas. Untuk itu, BPH Migas dalam waktu dekat akan mengeluarkan peraturan ini yang mengatur kesetaraan tadi, ya, khususnya kesetaraan dalam menanggung dalam menanggung beban untuk menyalurkan wilayah BBM ke wilayah tertinggal ya, wilayah-wilayah terpencil ya. Jadi selama ini yang kita ketahui kan hanya Pertamina ya. Nah, peraturan ini nanti akan mengatur hal tersebut. Kalau kita ingat di dalam subsektor batubara itu ada namanya DMO ya, Domestic Market Obligation. Nah, ini kita akan membuat serupa tapi tak sama, itu namanya RMO, jadi Remote Market Obligation, di mana nanti seluruh badan usaha pemegang izin niaga umum BBM ini akan diminta kontribusinya untuk menyalurkan BBM ke wilayah-wilayah 3T tersebut ya. Kalau dari data kita ada 141 badan usaha dengan total penyaluran BBM 70 juta kiloliter per tahun, ini sangat luar biasa. Kalau kita ambil 1% saja, itu sudah sangat mencukupi untuk disalurkan di wilayah-wilayah 3T tersebut. Gitu Mas Erwin. Baik, telah terjadi ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam menanggung beban untuk mendistribusikan SPBU di seluruh wilayah tanah air. Gap yang terjadi sudah berapa lebar Pak? Dan pemicu utamanya waktu itu apa sih Pak? Sehingga akhirnya nanti BPH Migas mengambil keputusan akan dibikin peraturan. Tetapi kita perlu tahu Pak, trace back terlebih dahulu apa pemacunya sehingga sekarang gapnya sudah sedemikian lebar. Keadilan, kesetaraan dalam berbagi beban menyalurkan SPBU tadi tidak rata dan semuanya dibebankan ke Pertamina akhirnya. Ya, memang tidak bisa kita hindari juga ya. Ada kendala di regulasi sebenarnya, ada kendala di peraturan ya. Seperti contoh misalnya, dalam peraturan Presiden nomor 191 2014, di situ disebutkan bahwa badan usaha penerima penugasan itu harus memiliki syarat memiliki kilang. Ya, nah seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini hanya Pertamina yang punya kilang. Maka ya hanya Pertamina yang bisa menerima penugasan. Nah ini untuk itu maka kita coba rubah regulasinya agar semua bisa ikut berkontribusi ya, semua badan usaha bisa ikut berkontribusi. Demikian. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.